sosialisasi itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Betul. Jadi betul. tugas KPU, kewajiban KPU menyampaikan informasi. Kalau partisipasi kemarin di pemilu itu, ya. Tapi dari KPU Pak ada target sendiri ya terkait pemilu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ihsan Arifin di podcast KPU Kota Makassar. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tentunya dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Asruddin Husain. Ya, terima kasih Ihsan. Ya, selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, di kondisi KPU sudah selesai semua tahapan-tahapan. Sudah selesai tahapan semua Pak. Ya. Jadi mungkin bisa kita ceritakan sebentar Pak pengalaman-pengalaman tadi. Ya. Baik, kita sampaikan dulu fun fact-nya. Beliau pernah menjadi anggota KPU Parepare sebelum ke provinsi. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Jadi tahun 2013 saya menjadi anggota KPU Divisi Hukum sampai dengan tahun 2018. Di tahun 2018 sampai 2023 menjadi Ketua KPU Parepare. Ketua KPU Parepare, alhamdulillah. Jadi sudah banyak pengalaman lah selama berinteraksi dengan KPU, utamanya mengawal tahapan-tahapan pemilu dengan pilkada, begitu bisa. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Sosdikli dan Parmas Pak di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk teman pemilih ketahui, beliau menjadi leading sektor partisipasi pemilih di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Pak bagaimana partisipasi pemilih di Sulawesi Selatan ini, terutama pada saat pemilu Pak? Pemilu ya? Iya. Jadi begini teman-teman pemilih, Ihsan ya, bahwa bicara tentang sosialisasi, pendidikan, pemilih dan partisipasi masyarakat itu ada 3 hal dengan cakupan besar. Ya, kalau sosialisasi itu yang berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman penyelenggara dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Sosialisasi itu diatur dalam PKPU 9 tahun 2020 tentang partisipasi masyarakat. Ketentuannya dalam pasal 1 angka 15. Sosialisasi proses menyampaikan informasi baik pada saat pemilu maupun pemilihan. Nah, tapi sederhananya seperti ini. Sosialisasi itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Betul. Jadi tugas KPU, kewajiban KPU menyampaikan informasi apa yang masyarakat belum ketahui tentang kepemiluan, apa yang masyarakat belum ketahui tentang pilkada, itu melalui proses sosialisasi. Itu tentang sosialisasi. Jadi cakupannya luas, ada 3 hal. Terus masuk lagi ke pendidikan pemilih. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi sedikit. Pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih itu diatur juga dalam ketentuan PKPU 9 tahun 2020 dalam pasal 1 angka 16. Ya. Pendidikan pemilih itu proses penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pemilu dan pemilihan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Jadi poinnya pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat. Jadi masyarakat sebenarnya sudah tahu apa itu politik uang, netralitas ASN, kemudian hoax itu. Tapi masyarakat tidak sadar, masih tetap ada namanya politik uang. Dia sudah tahu politik uang itu buruk, Ihsan. Tapi mereka tidak sadar tentang bahayanya politik uang. Maka KPU di semua tingkatan, di tingkat KPU RI, kemudian tingkat provinsi, utamanya Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat bagaimana bahayanya politik uang melalui pendidikan pemilih. Nah, setelah sosialisasi dan pendidikan pemilih berujung kepada
partisipasi masyarakat. Oh, Ini yang dimaksud dengan angka-angka persentase dalam bentuk voter turnout, angka partisipasi. Angka partisipasi. Ya. Jadi partisipasi ini Pak bukan cuma angka ya? Bukan cuma angka, bukan cuma Tapi angka. ada kualitas Ada pemilih di kualitas dalam. pemilih ya. Kalau cuma bicara tentang angka, banyak indikator tentang partisipasi ya. Boleh jadi dengan adanya politik uang, boleh jadi politik uang tingkat partisipasi ada di angka. Ya, maka butuh kualitas dalam satu demokrasi, bagaimana melihat sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat ini secara luas. Seperti itu bisa. Wah, sangat banyak ternyata indikatornya ya teman pemilih. Ya. Jadi KPU Provinsi Pak dalam hal ini punya langkah-langkah strategis Pak terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas ini Pak. Ya pasti itu. Jadi dalam melihat memotret partisipasi, saya sampaikan tadi bukan hanya tentang angka. Angka itu hanya tentang voter turnout. Bagaimana KPU provinsi misalnya di pemilu kemarin, ya partisipasinya ada di angka 80,45. 80,45%, ya. Untuk di pilkadanya ada di angka 71,5%. Nah, itu, Pak. Ya di pilkada kemarin pilgub, ya. Walaupun sebenarnya, ya saya merasa senang saja teman-teman penyelenggara di tingkat di setiap tingkatan mulai dari provinsi, kemudian KPU Kabupaten Kota, kemudian PPK PPS itu kita senang sebenarnya bahwa KPU Sulsel secara menyeluruh di 24 kota itu di pemilihan kemarin itu tingkat partisipasinya tertinggi dalam kurun waktu 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ada di angka 71,5%. Atau mengalami kenaikan 2% dari pemilihan sebelumnya. Ya, 71,5% ini saya ingin sampaikan ke teman-teman pemilih. Angka partisipasi dalam bentuk voter turnout KPU Sulsel ini berada di atas angka rata-rata secara nasional. Kalau nasional kemarin itu 71,35%, sementara KPU Sulsel ada di angka 71,5%. Tapi itu ada di sebatas angka-angka, ya. Tentang kualitasnya mungkin akan lebih dalam kita explore, ya seperti apa seharusnya kualitas demokrasi itu melihat dari semua sisi, bukan hanya tentang angka persentase itu, Iksan, seperti itu. Ya. Tapi dari KPRI Pak ada target sendiri ya terkait pemilu juga kemarin Pak? Ya. Target partisipasi. Kalau partisipasi kemarin di pemilu itu KPU RI memberikan target 80%. Jadi sekali lagi angka partisipasi KPU Sulsel itu ada di atas angka target partisipasi. Dan kemudian di pilkada alhamdulillah target kemarin Sulsel kan ada di 71,5% atau di atas rata-rata dari capaian partisipasi di seluruh Indonesia. Jadi secara data ya teman-teman pemilih Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah berada di atas target. Ya, itu angka-angka ya. Secara angka ya. Angka partisipasi. Voter turnout-nya. Ya. Dan apa nih Pak? Kiat-kiatnya KPU Provinsi sendiri Pak untuk menaikkan angka-angka itu sehingga melebihi target dari KPU RI ini Pak. Kalau di dalam PKPU 9 tahun 2020 ini kan kitabnya KPU ini. Kitab KPU. Jadi KPU Divisi Parmas itu ada kitabnya juga. PKPU 9 tahun 2020 tentang partisipasi masyarakat. Dalam ketentuan pasal 28-29 jelas sekali di situ bahwa KPU bekerja harus menyentuh segmentasi. Ya. Mulai dari pemilih pemula, pemuda, perempuan, komunitas, keagamaan, sampai dengan netizen, ya. Yang berbasis informasi teknologi. Jadi bersegmen-segmen juga, segmentasi itu harus ada targetnya, ya. Jadi tidak bisa mengekspor. Begitu saja teman-teman turun melalui sosialisasi pendidikan pemilih yang berujung kepada partisipasi masyarakat, tidak melalui basis segmen. Ada segmentasinya. Mungkin beda-beda pendekatannya, cara perlakuannya berbeda. Pemuda dengan teman-teman disabilitas itu pasti perbedaan cara-cara menyentuh mereka. Ya, harus disentuh dengan baik seperti itu. Nah, itu tentang segmentasi. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU Sulsel? Ya, tentunya Sulsel ini bicara tentang 24 kabupaten kota. Kalau kemarin pasca pemilu, kita mendesain satu program secara terintegrasi. Ya, program itu kami namanya Gerebek. Gerebek KPU. Sulsel, ya. Menarik. Gerebek, ya. Gerakan Pendidikan Pemilih
berkelanjutan dan terintegrasi. Oke, Ya, oke. walaupun gerbek ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab JKPU tadi sudah memuat bahwa pendidikan pemilih itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Tapi kita tambah satu frasa lagi, dan terintegrasi. Terintegrasi. Ya, terintegrasi. Harus bisa menyentuh, KPU susah mendesain program, harus menyentuh pendekatannya di 24 kabupaten kota. Dan ini menarik ini. Dan kalau ditanya sekarang dengan angka 71,5% itu apakah gerbek ini sukses? Ya, kami berani mengklaim juga bahwa program ini sangat sukses, program ini sangat-sangat efektif menyentuh masyarakat, terutama dalam basis-basis segmentasi. Dalam gerbek ini kami mendesain program itu ada banyak. Oh, jadi Ya, dalam gerbek ini Pak banyak ada banyak kegiatannya? pendidikan pemilih, ya. Mulai dari Cafe Demokrasi. Saya kira kalau Cafe Demokrasi ini hampir seluruh daerah sudah melakukan, ya. Di awal kemarin kita mencoba mendesain pola 4 per kabupaten kota, jadi ada 96 kafe yang kita datangi serta-merta mendatangi kerumunannya, memberikan informasi berkaitan dengan pemilu dan pilkada kemarin. Kemudian ada juga dan ditindaklanjuti dengan program-program kafe yang setelah itu, ya. Jadi terus-menerus dilakukan dilakukan pemahaman kepada masyarakat melalui Cafe Demokrasi. Ada program juga, program KKN tematik yang dilaksanakan secara serentak. KKN tematik ini kemarin kita berorientasi kepada agen. Jadi di pilkada kemarin itu kami lebih memprioritaskan program-program menyentuh segmentasi itu melalui agen-agen. Jadi agen-agen, kita bentuk agen-agen, ada Seperti apa itu Pak? KKN tematik, ya, kita turunkan 10 mahasiswa per kabupaten kota, ya, ada 240 mahasiswa di kabupaten kota, ditambah di provinsi ada 20 orang, jadi total 260 mahasiswa ini menjadi agen kami di kabupaten kota. Dan ini luar biasa memberikan impact. Ya, namanya pemilih pemula, harus didekati dengan cara-cara mahasiswa juga, ya. Pemuda, Karena cara-cara pemuda, juga, ya. Kalau seperti saya mungkin kisahnya agak sulit juga saya berkomunikasi dengan Penting mereka. jiwanya muda Pak. Itu udah menarik sekali prosesnya. Itu ada juga kegiatan terintegrasi yang serentak dilaksanakan oleh 24 kabupaten kota melalui debat pelajar. Ya. Nah, menarik. Debat pelajar. Debat pelajar ini dilaksanakan oleh 24 kabupaten kota dan berujung di provinsi juga. Jadi pemenang masing-masing 24 kabupaten kota mengirim Grand finalnya, ya, mengirim wakilnya ke provinsi melalui debat di provinsi, dan ada pemenangnya ditentukan di provinsi. Jadi kesimpulannya seperti ini. Program berkelanjutan itu harus juga terintegrasi. Kenapa harus terintegrasi? Jangan KPU Sulsel bikin program ke sini, yang daerah lain lari ke sana juga. Itu kan tidak connect, ya, tidak connect ruhnya. Betul. Makanya harus terintegrasi, ya. Di samping berkelanjutan harus juga terintegrasi. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh KPU Sulsel iksannya. Teman-teman pemilih banyak hal yang dilakukan, bagaimana bisa berkreasi, berinovasi, menyentuh masyarakat melalui pendekatan-pendekatan tertentu, utamanya dalam basis segmentasi yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Jadi segmentasi ini Pak, dia yang membuat provinsi mengeluarkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan segmennya, ya. Segmentasinya, ya. Ada juga basis komunitas kemarin Pilkada RAN. Pilkada RAN ini kita laksanakan karena kan begini San, kalau kita lihat di Makassar ini lagi tren namanya runner. Running. Ya. Running dadakan. Dadakan, ya. Ada juga sampai namanya naik run juga. Ini sampai malam ada yang lari. Jadi KPU Sulsel melihat bersama dengan 24 kabupaten kota. Wah, ini ada basis komunitas semuanya. Bikin juga kemarin, Pak? Kita bikin Pilkada RAN. Dan Pilkada RAN itu serentak. Serentak di 24 kabupaten kota, tambah provinsi. Jadi ada 25 basis basis event yang dilaksanakan itu serentak. Kenapa harus dilaksanakan serentak? Ya, target kita kan pemilih. Jangan sampai hari ini KPU Makassar misalnya melaksanakan misal kita ngambil tanggal 1 Oktober tahun 2024 kemarin, ya, hadir misalnya ada 1.000 orang. Kemudian 1 minggu kemudian di tanggal 8 lagi dilaksanakan lagi, itu yang hadir juga. Oh iya betul. Ya, itu yang hadir juga. Jadi audiensnya semua. Iya. Tapi dengar-dengar sampai rekor muri, Pak. Rekor muri kemarin. Jadi rekor murinya itu karena KPU Sulsel bersama dengan 24 kabupaten kota mampu melaksanakan event Pilkada RAN serentak berlari menuju TPS
secara serentak dan terbanyak wilayahnya. Wah, Ya, plus dulu. Iya, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita berkreasi, berinovasi, bagaimana bisa tetap proses event-event yang dilaksanakan itu bisa sebenarnya tepat sasaran. Ya, jadi ada 20.250 orang estimasi kami menjadi target dan alhamdulillah bisa tercapai. Oh, iya. Seperti itu. Nah, saya dengar berita kemarin Pak, KPU Sulsel ya dalam Ya, hal ini ya. menerima penghargaan Pak ya? Iya. Atau dari iya. KPRI? Jadi bukan hanya KPU Sulsel, termasuk KPU Makassar. Ya. Termasuk KPU Makassar ya? Jadi KPU Provinsi Selatan masuk sebagai satker yang partisipatori di pilkada. Maksudnya Partisipatori itu ada 5 variabel. Ada 5 variabel yang dinilai. Yang pertama tentang pemutahiran data pemilih, kemudian pencalonan, kemudian masuk kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan terakhir adalah yang tadi dalam angka voter turnout, tingkat partisipasi. Nah, KPU Sulsel dari 38 provinsi itu hanya 4 provinsi yang mendapatkan penilaian partisipatori. Jadi partisipasi dalam artian bahwa 5 variabel ini betul-betul memenuhi syarat, terpenuhi dan memenuhi syarat. Termasuk KPU Makassar. KPU Makassar ya? Dari 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, itu KPU Makassar itu kalau tidak salah itu ada di ranking ketiga. Wah, Ketiga partisipatori. luar biasa. Luar biasa KPU KPU Makassar ya. Ini saya kira bisa terjelaskan kepada teman pemilih bahwa di samping KPU Provinsi, KPU Makassar, walaupun angka persentase voter turnout-nya kemarin belum signifikan kenaikannya pasca pemilu maupun pemilihan. Akan tapi kalau ditanya tentang indeks partisipasi pemilihan, KPU Makassar ini adalah satker atau kabupaten kota yang masuk dalam kategori partisipatori. Ya, artinya paling tidak ada 5 variabel tadi bisa terpenuhi dengan baik dan dicatatkan dengan baik dengan proses-proses yang baik pula di setiap tahapannya. Seperti itu, Ihsan. Oke. Ya. Ya, dari tadi kita berbicara masalah angka-angka partisipasi, Pak. Ya. Ini teman-teman di lapangan ada tidak Pak kendala-kendala di lapangan ya, khususnya dalam mensosialisasikan pemilu dan pemilihan itu, Pak? Saya kira kalau kendala yang namanya penyelenggara itu tidak boleh melihat kendala itu adalah satu sandungan. Ya, kendala itu adalah satu tantangan. Suatu tantangan, betul, ya. Betul. Kendala itu tantangan. Kalau banyak kendala, tentunya banyak tantangan. Okay. Nah, kalau ditanya tentang program-program yang berjalan di Divisi Parmas, ya saya sampaikan ke 24 kota. 24 kabupaten kota, teman-teman harus memastikan program itu berjalan secara kreatif dan inovatif. Ya, ini kan tantangannya. Kalau sudah pernah dilaksanakan oleh sebelumnya, ngapain? Ya, kan begitu. Maka kita menggagas program-program yang berbeda. Kalau toh harus sama, dipilih jalan yang berbeda untuk menuju situ. Ya, harus digagas secara kreatif, kan begitu. Jadi ini tantangannya seperti tantangannya. Kalau kendalanya sih hampir tidak ada ya. Karena menurut saya bersama dengan teman-teman kita bersepakat bahwa kendala itu adalah tantangan bagi kita. Bagaimana bisa memberikan cara yang berbeda, tentunya lebih menarik kepada teman-teman pemilih, yang berujung kepada partisipasi masyarakat yang tinggi melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ya, jadi kendala itu alhamdulillah bisa betul-betul bisa diinisiasi oleh teman-teman melalui program-program yang kreatif dan inovatif. Oke, jadi teman-teman Parmas dituntut untuk kreatif dan sangat aktual ya. Parmas ini adalah tirasnya KPU. Ya, begitu Ihsan. Tirasnya KPU, dia berada di posisi terdepan bersama dengan KPU, utamanya dalam mereduksi informasi-informasi yang ada, terutama tentang berita-berita hoax. Berita-berita hoax. Seperti Ihsan. Ya. Jadi ini Pak, kita kan sekarang sudah ada di masa tenang ini Pak, setelah kita menyelenggarakan pemilu dan sedikit landai lah. Sedikit landai, seluruh kegiatan-kegiatan. Ada tidak Pak kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sosdikli Parmas saat ini Pak? Kemarin kita baru selesai melaksanakan pemilihan
ketua dan wakil ketua OSIS serentak. Ketua OSIS serentak. Ya. Jadi targetnya ada 526 sekolah. Yang melaksanakan serentak itu ada 437 sekolah. Sulawesi Selatan. Ya. Dan ini program ini digagas bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses. Ya. Kenapa targetnya adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS? Iya, kenapa tuh Pak? Ya. Ketua dan wakil ketua OSIS terpilih adalah representasi. Ya, kita berharap ke depan bisa menjadi agen KPU ke depan. Jadi semua siswa-siswa yang kemarin berkontestasi kita berikan pemahaman, kita kita merumuskan juknis bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi yang tahapannya ada juga, Ihsan. Ada tahapannya dari proses sosialisasi ada juga, ada pencalonannya juga, ada juga pungut hitungnya, ada kampanyenya, ada masa tenangnya. Ya, jadi lengkap juga itu pemilihan kepala daerah juga ya. Dia semacam laboratorium demokrasi, laboratorium demokrasi. Dan ini gagasan ini saya kira sesuai dengan arahan pimpinan dari KPRI meminta kita terus-menerus melanjutkan program-program pendidikan pemilih, bukan hanya sebatas adanya tahapan-tahapan yang berjalan baik pemilu maupun pemilihan. Nah, tidak lama lagi KPU Sulsel bersama dengan 24 kabupaten kota akan menggagas program KPU Mengajar. KPU Mengajar. Sasarannya di mana? Sasarannya sama dengan itu, pendidikan pemilih pemula. Karena pemilih pemula adalah program strategis nasional yang harus terus-menerus kita sentuh. Sekali lagi bukan hanya pada saat ada tahapan. Termasuk di masa non-tahapan ini terus-menerus kita berikan informasi sekaitan dengan bagaimana sebaiknya menjadi pemilih cerdas ke depan. Ya. Insya Allah dilaksanakan pemilu ke depan ini tahun 2009 ya. Kita berharap ya teman pemilih yang ada sekarang ini yang akan menjadi pemilih ke depan itu sudah betul-betul siap menyiapkan dirinya menjadi pemilih cerdas ke depan seperti itu. Terus-menerus melalui program KPU Mengajar. Jadi KPU Mengajar itu teman-teman 24 kabupaten kota akan turun. Dia menjadi guru, sementara guru demokrasi di sekolah-sekolah. Di 526 sekolah itu ya, secara serentak juga. Ya, kita lagi sekarang baru merumuskan dengan Dinas Pendidikan Provinsi seperti apa membuat modulnya. Setelah modulnya sudah lengkap, kemudian kita akan breakdown kepada teman-teman 24 kabupaten kota. Jadi harapannya mungkin Pak, kualitas pemilih kita ini, anak sekolah ini kan pemilih pemula. Ya, pemilih pemula. Pak. Boleh jadi ada yang pemuda juga di situ yang sudah pernah memilih, sekarang sudah kelas 3 misalnya. Oh iya. Kelas 3. Iya, kelas 3. Setelah tahun 2029 dia sudah kuliah, sudah mahasiswa. Itu harus kita siapkan dari awal ya. Mungkin seperti di penghujung waktu kita Pak, apa harapan Pak Surya Hussein ini terhadap kualitas pemilih ke depannya Pak? Ya. Jadi untuk teman pemilih terutama di Makassar ini bahwa KPU itu tidak bisa bekerja sendiri. Dalam demokrasi secara substantif atau demokrasi secara substansial, salah satu cirinya adalah voluntarism atau partisipatif. Ya. Untuk pemilih pemula seharusnya dari sekarang itu banyak memperkaya literasi, ya, literasi tentang demokrasi, bagaimana bisa mengakses demokrasi, bagaimana bisa mengakses rencana pemilu ke depan, ya, rencana pemilihan ke depan. Nah, dengan menjadi agen ataukah voluntarism, menjadi partisipatif di proses-proses tahapan-tahapan ke depan, tentunya pemilih pemula ataukah masyarakat Kota Makassar ini secara luas itu bisa memahami seperti apa desain-desain atau kontestasi ke depan. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi indeks kerawanan setiap pemilu maupun pilkada. Pertama tentang politik uang, kemudian tentang netralitas ASN, ya. Terus yang ketiga tentang berita hoax itu. Ya, itu ada 3 hal yang harus sekarang sama-sama kita saling mencerdaskan, bukan hanya tentang penyelenggara. Ya, bukan hanya tentang isu penyelenggara, tapi tentang bagaimana bisa menjadi agen ke depan, ya. Ya, itu menjadi harapan kita di KPU sebenarnya, ya. Kalau sudah lebih banyak agennya, sudah banyak menjadi voluntarism, ya, menjadi volunteer tentang demokrasi secara luas. Tentunya kesadaran tentang 3 hal tadi, politik uang, netralitas ASN dan berita hoax itu bisa betul-betul kita bisa minimalisir.
Seperti itu, Isan. Itu harapan terbesar semuanya dari KPU Sulsel bersama dengan 24 kota lain. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Isan, atas ya. waktunya, ilmu yang disampaikan luar biasa. Baik teman pemilih, itulah tadi bincang-bincang kita atau diskusi kita bersama Bapak Asrul Husain selaku Kepala Divisi Sosdikli dan Parmas KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan terhadap kualitas partisipasi pemilih untuk menyongsong pemilu dan pemilihan ke depan itu berjalan dengan baik, dengan kualitas yang sangat baik. Oke, teman pemilih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.